Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 925. Klanmu sangat menyadari apa yang terjadi di Bintang Xuanming, karena Mu Zixiao dikirim ke sana atas perintah mereka untuk menyelidiki masalah Pulau Tianhe. Setelah kembali ke klan, dia pasti sudah melaporkan semua yang terjadi, termasuk bagaimana Luo Xiu membuat semua orang menulis surat utang. Karena itu, ketika Luo Xiu datang untuk menagih utang, Mu Zixiao tidak muncul di aula, yang berarti dia tahu dirinya bersalah dan memilih menghindar. Namun, sebelum Mu Gongming sempat berbicara, salah satu tetua agung klanmu langsung mengejek dengan suara dingin, lelucon. Zixiao adalah calon kepala keluarga klanmu. Bagaimana mungkin dia berhutang sesuatu kepada anak ingusan sepertimu? Tetua yang berbicara ini adalah pria tua dengan alis merah, yang sebelumnya juga menunjukkan ekspresi meremehkan saat Luo Xiu masuk. Di dalam klanmu, terdapat berbagai faksi. Faksi kepala keluarga lebih memilih berdamai dengan Luo Xiu dan tidak ingin memprovokasi klan Ji. Faksi garis keras, termasuk tetua alis merah ini, percaya bahwa kematian Mu Shaohuang harus dibalas, jika tidak harga diri klanmu akan hancur. Dengan kata lain, dialah yang ingin menyulut konflik dengan Luo Xiu. Luo Xiu mengangkat alisnya, tidak menunjukkan ekspresi marah atau terkejut. Dengan nada datar, dia bertanya, bolehkah aku tahu siapa nama tetua ini? Aku Mudenan. Shaohuang adalah cicitku. Sekarang kau tahu siapa aku. Mudenan mendengus keras, suaranya penuh dengan kemarahan dan niat membunuh. Jika bukan karena keputusan kepala keluarga, dia sudah lama membalas dendam. Kardislar langsung menunjukkan tatapan ganas, auranya mulai berubah menjadi sangat menekan. Bagaimana mungkin dia membiarkan seseorang berbicara seperti itu kepada tuannya? Jika Luo Xiu tidak memberinya perintah untuk diam, dia pasti sudah mencabik-cabik Mudenan menjadi serpihan daging. Namun, Luo Xiu tetap tenang. Dia tertawa kecil dan berkata, "Oh, jadi kau adalah Mudenan. Apa kau masih menyimpan dendam atas kematian Mu Shaohuang? Kau dan Shaohuang berada di generasi yang sama. Jika kau punya harga diri, kau seharusnya setidaknya memanggilku tetua. Kau membunuh cicitku, dan kau berharap aku tidak marah. Haruskah aku berterima kasih padamu?" Mudenan berbicara dengan nada semakin tajam, dadanya naik turun karena amarah yang tak tertahankan. Senyum di wajah Luo Xiu perlahan memudar, dan dia berkata dengan suara dingin dan penuh tekanan. "Sepertinya kau salah paham. Pertama, kau hanya seorang kaisar dewa tingkat 4. Itu tidak cukup bagiku untuk menyebutmu sebagai tetua. Kedua, di dalam domain abadi, Mu Shaohuang mencoba membunuhku. Aku hanya membalas serangannya. Atau menurut logikamu, cicitmu boleh membunuhku, tetapi aku tidak boleh membunuhnya. Kau berbicara omong kosong. Dasar bocah tak tahu diri." Mudenan akhirnya meledak dalam kemarahan. Sebuah tekanan besar muncul darinya, dan dia bersiap untuk menyerang Luo Xiu. Namun, Luo Xiu bahkan tidak menoleh. Sebaliknya, dia berdiri dari tempat duduknya, menyapu tatapan tajam ke seluruh aula. "Aku datang ke sini bukan untuk mencari masalah dengan klanmu. Ini adalah wilayah kalian, aku mengerti. Jika kalian ingin berbicara dengan baik, aku akan mendengarkan. Jika kalian tidak ingin berbicara, aku akan pergi." Setelah mengatakan itu, Luo Xiu berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Melihat Luo Xiu berbalik untuk pergi, Mudenan salah menafsirkan niatnya. Dia berpikir bahwa Luo Xiu takut. Dengan suara bergetar karena amarah, dia berteriak, "Bocah! Kau pikir kau bisa pergi begitu saja?" Dalam sekejap mata, Mudenan mengerahkan kekuatannya, menciptakan tangan api raksasa, yang melayang di udara dan meluncur langsung ke arah Luo Xiu. Namun, Luo Xiu tidak menunjukkan reaksi apapun. Dia terus berjalan, seolah-olah tidak menyadari serangan itu sama sekali. Di belakangnya, Kardislar mulai menyeringai, memperlihatkan gigi tajamnya. Aura membunuh yang mengerikan mulai menyebar, bahkan tanpa mengaktifkan kekuatannya, tubuhnya yang lahir dari kekacauan sudah cukup untuk menghancurkan Kaisar Dewa tingkat 6 hanya dengan tangan kosong. Jika Luo Xiu mengizinkannya, Kardislar akan langsung mencabik-cabik Mudenan menjadi daging cincang. Berhenti. Di saat yang genting, Mu Gongming bergerak. Dia mengangkat tangannya, menciptakan cahaya biru es yang kuat, dan menghancurkan tangan api raksasa Mudenan sebelum bisa mengenai Luo Xiu. Setelah serangan dihentikan, suasana di dalam aula menjadi sangat sunyi. Semua orang menatap Mudenan, yang wajahnya penuh kemarahan, dan Mu Gongming, yang berdiri dengan sikap tenang. Dengan nada serius, Mu Gongming berkata, "Mudenan, cukup. Kau berpikir bahwa kau bisa mengendalikan semuanya hanya dengan amarah. Luo Xiu bukan seseorang yang bisa kau remehkan. Jika kau ingin bertindak gegabah, lakukan itu di luar klanmu.
Jangan bawa masalah ke dalam keluarga kita. Banyak tetua lainnya mulai mengangguk pelan, setuju dengan kata-kata Mu Gongming. Meskipun beberapa dari mereka juga tidak suka dengan Luo Xiu, mereka tahu bahwa memprovokasi dia di klan Mu bukanlah ide yang cerdas. Luo Xiu akhirnya berhenti berjalan, lalu berbalik dengan senyum tipis. Jadi, apakah kita bisa berbicara dengan tenang sekarang? Di wajahnya tidak ada ketakutan. Sebaliknya, mata Luo Xiu tampak bersinar dengan cahaya dingin, seolah berkata, jika kalian ingin bertarung, aku akan bertarung. Jika kalian ingin berdiskusi, aku akan berdiskusi. Sekarang, keputusan ada di tangan klanmu. Berbeda dengan Mu Denan, Mu Gongming berasal dari garis keturunan utama klanmu. Jika dia membiarkan Mu Denan menyerang Luo Xiu, itu berarti klan Mu dan klan Ji akan terlibat dalam konflik langsung. Meskipun Luo Xiu bukan anggota klan Ji, namun klan Ji telah berulang kali menyatakan bahwa Luo Xiu adalah teman mereka, bahkan mereka berhutang budi kepadanya. Terlebih lagi, penguasa klan Ji baru saja menerobos ke tingkat Kaisar Dewa, sehingga klan Mu tidak bisa sembarangan mencari masalah. Luo Xiu tampak tidak peduli dengan konflik di belakangnya. Ketika dia hendak meninggalkan aula, Mu Gongming akhirnya berbicara. Tuan Luo, mohon tunggu sebentar. Luo Xiu berhenti dan menoleh dengan tenang. Apakah ada yang ingin dikatakan, Tetua Gongming? Mu Gongming menarik napas dan berkata, Sao Huang memang cicit dari Tetua Denan. Jika dia kehilangan kendali emosinya, mohon pengertian Anda. Kemudian, dia melanjutkan dengan suara yang lebih tenang, namun, klanmu mengakui bahwa Sao Huang sendiri yang mencoba membunuhmu, dan akhirnya dia mati di tanganmu. Itu adalah kesalahannya sendiri karena kurang kuat. Setelah menjelaskan hal itu, dia kemudian bertanya, aku mendengar bahwa Mu Zixiao menandatangani surat utang kepadamu. Apakah kau membawa bukti itu? Luo Xiu tidak berbicara banyak. Dia mengangkat tangannya, dan sebuah lembaran kertas kuning melayang menuju Mu Gongming. Dia tidak takut surat itu dihancurkan. Jika klanmu berani menyangkal utangnya, Luo Xiu memiliki banyak cara untuk membuat mereka membayar lebih mahal. Mu Gongming menerima surat itu dan memeriksa isinya. Setelah melihat jejak energi Mu Zixiao di atasnya, dia mengangguk dengan tegas. Baiklah, karena ada bukti yang jelas, maka ramuan Kaisar Dewa ini memang harus diberikan kepadamu. Mohon tunggu sebentar. Mu Gongming adalah seseorang yang cepat mengambil keputusan. Dia langsung memerintahkan salah satu tetua dewa tertinggi untuk pergi ke gudang harta dan mengambil ramuan itu. Mu Gongming, apa maksudmu? Apakah klanmu harus terus-menerus menundukkan kepala kepada bocah ini? Kita adalah keturunan Kaisar Wanfa. Jika kita terus menyerah, di mana kehormatan klanmu? Kemarahannya mencapai puncaknya, dan dia bersiap untuk menyerang Luo Xiu sekali lagi. Dengan teriakan penuh kemarahan, Mu Denan mengeluarkan senjata utamanya. Sebuah tungku api raksasa muncul di udara, dikelilingi oleh gelombang api yang membara. Aku akan membunuh bocah ini dengan tanganku sendiri. Tungku api itu adalah senjata Kaisar Dewa. Daya bakarnya mencapai tingkat ke-10 dalam hukum api, cukup untuk menghancurkan langit dan membakar tanah. Namun, sebelum Luo Xiu bisa melakukan apapun, boom! Kardislar melangkah maju, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan ke arah tungku api. Bang! Ketika telapak tangan Kardislar bertemu dengan tungku api, terjadi ledakan yang mengguncang seluruh aula. Seluruh istana klanmu berguncang, hampir runtuh di tempat. Namun, dalam sekejap berikutnya, tungku api Kaisar Dewa itu langsung hancur menjadi debu. Dan sebelum ada yang bisa bereaksi, telapak tangan Kardislar terus bergerak maju. Dalam satu gerakan kasar, dia menangkap Mu Denan, mengangkatnya seperti seekor ayam kecil. Semua tetua klanmu terdiam. Bahkan Mu Gongming membeku di tempatnya. Sebuah senjata Kaisar Dewa dihancurkan dalam satu pukulan, dan pemiliknya ditangkap seperti semut. Kekuatan macam apa ini? Kardislar menyeringai, menampakkan gigi-gigi tajamnya yang berkilauan seperti pedang. Dia nyaris menggigit kepala Mu Denan. Namun, sebelum Kardislar bisa membunuhnya, suara tenang Luo Xiu terdengar, lepaskan dia, Kardislar. Mendengar perintah ini, Kardislar hanya mengerucutkan bibirnya dengan kecewa. Namun, dia tidak berani melanggar perintah Luo Xiu. Dia mengayunkan tangannya dan melempar Mu Denan ke tanah seperti sepotong sampah. Mu Denan jatuh dengan wajah pucat, tubuhnya gemetar, dan pakaiannya basah oleh keringat dingin. Pada saat itu, tetua yang dikirim ke gudang harta kembali. Meskipun dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi, dia segera menyadari bahwa Mu Denan ada di lantai, gemetar ketakutan. Tanpa bertanya lebih lanjut, dia segera menyerahkan kotak giok kepada Luo Xiu. Tuan Luo, ini ramuan Kaisar Dewa yang Anda minta. Silakan periksa. Meskipun kotak itu dilengkapi dengan segel pelindung, itu tidak berguna bagi Luo Xiu. Tanpa perlu membuka kotaknya, dia langsung tahu bahwa ramuan itu memang asli. Tanpa membuang waktu, dia mengulurkan tangannya dan menyimpan kotak itu di dalam cincin penyimpanannya. Lalu, dia menatap Mu Gongming sekali lagi dan berkata, karena aku sudah mendapatkan apa yang kubutuhkan, aku akan pergi sekarang.
Sebelum Mu Gongming bisa merespons, Luo Xiu berbalik dan berjalan keluar dari aula. Saat Luo Xiu keluar dari aula, binatang pemangsa dewa kembali ke bentuk aslinya, lalu terbang ke langit. Luo Xiu dan Kardislar melompat ke punggungnya, lalu mereka menghilang dalam sekejap. Setelah Luo Xiu pergi, aula Dewan Klan Mu menjadi sangat sunyi. Para tetua hanya bisa saling menatap, wajah mereka penuh keterkejutan dan ketakutan. Mu Gongming melihat ke arah Mu Denan dengan ekspresi kecewa, lalu menghela napas panjang. Sepertinya kita perlu menilai ulang siapa sebenarnya Luo Xiu. Sementara itu, di langit, Luo Xiu duduk di atas binatang pemangsa dewa, menatap cakrawala dengan mata tajam. Klanmu telah selesai. Sekarang, saatnya menuju dunia besar leluhur iblis dan menemui suku naga sejati. Bersambung.